tentang memaknai keberkahan di bulan Rajab. Kita sudah sampai di bulan Rajab. Kajian kita kemarin tentang 3 hal yang penting yang kita harus miliki di bulan Rajab. Kemarin kita sudah bahas, salah satunya adalah bersyukur, kemudian beristighfar, yang ketiga adalah mengisi bulan Rajab dengan puasa-puasa. Jadi puasa-puasa termasuk puasa sunnah atau puasa Ramadan yang kemarin sempat ketinggalan. Baik sahabat netizen yang dimuliakan Allah, kita akan memanai keberkahan. Suatu ketika Baginda Muhammad SAW bersama sahabat, ketika itu beliau akan melaksanakan sholat asar berjamaah. Jadi saat itu Nabi bersama sahabat mendapati situasi krisis air. Hingga waktu sholat asar tiba, mereka yang berikhtiar mencarinya di berbagai tempat tidak berhasil memperolehnya. Air yang tersedia pun hanyalah air sisa yang jumlahnya tidak banyak. Dalam situasi tersebut, Nabi melakukan sesuatu yang membuat orang tercengang, membuat orang terheran-heran. Rasulullah memasukkan tangan beliau ke dalam air sisa yang berada dalam sebuah wadah itu dan berseru kepada bersahabat. Lalu Nabi mengatakan, ayo mulailah berwudu, berkah itu datangnya dari Allah. Sahabat netizen yang dimuliakan Allah, saat itu para sahabat menyaksikan di sela-sela jari Nabi Muhammad SAW mencair air, seolah-olah seperti air mancur di tangan Nabi. Maka para sahabat tak hanya berwudu, bahkan para sahabat Nabi juga dengan meminum air sisa yang dalam sebuah wadah itu dan berseru kepada air yang tadi itu digunakan sahabat-sahabat untuk berwudu dengan sempurna. Kemudian air itu juga dapat menghilangkan rasa haus karena air juga bisa diminum. Kisah ini bisa kita temukan dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari. Sahabat netizen yang dimuliakan Allah, ada yang menarik dari kisah tadi dengan kata-kata Rasulullah tentang al-barakah minallah. Jadi keberkahan itu dari Allah. Kisah ini sejatinya menunjukkan bahwa berkah itu bersumber dari Allah, bukan manusia, bukan dari air, pohon, matahari, atau lainnya. Meskipun objek yang diberkahi itu bisa apa saja, termasuk air dan jemari Nabi Muhammad SAW. Krisis air itu bukan halangan dari para sahabat untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada lagi sahabat-sahabat untuk mencari alasan ketika mau sholat tidak ada air. Kalau tidak ada air, dalam syariat kita diajarkan kita bisa bertayamum. Nah, kondisi yang dialami Nabi adalah ada air tapi sedikit. Berkat mukjizat dari baginda Muhammad SAW dengan keberkahan dari Allah, maka air itu keluar dari jari jemari baginda Muhammad SAW. Maka sejatinya tidak ada alasan lain kepada kita untuk beribadah sampai menunda atau yang lainnya. Justru dengan sahabat-sahabat melihat mujizat langsung yang dialami oleh baginda Muhammad SAW, tentunya akan meningkatkan keteguhan iman para sahabat. Sahabat netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam lisanul Arab, barakah itu dimaknai sebagai anma wa ziyadah, artinya tumbuh dan bertambah. Sebagian ulama mencari lagi bahwa berkah itu adalah bertambahnya kebahagiaan. Kita kenal dengan ziyadatul khair. Jadi kebaikan yang dimaksud tentu bukan kenikmatan duniawi, melainkan tingkat kesadaran kita kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya
kita sudah merasakan bagaimana keberkahan umur, berkahnya hidup sehat, berkahnya makanan yang kita makan, berkahnya rezeki kita, berkahnya pekerjaan kita, berkahnya umur kita. Kita bisa bayangkan ya, ada orang, jadi keberkahan itu bukan hanya terletak pada panjangnya umur, tapi bagaimana hidup kita itu bisa mengisi untuk kebaikan-kebaikan, ibadah, takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umur yang jadi patokan, itu Fir'aun. Fir'aun itu usianya panjang, dia menguasai kekuasaan sampai menyatakan dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan. Tapi umurnya tidak berkah walaupun panjang. Kalau kita ingat seorang ulama besar, misalnya Imam An-Nawawi, usianya itu tidak kurang lebih 40 tahunan. Tetapi sampai sekarang keberkahan beliau, usia beliau, kita sudah menikmati bacaan kitab-kitabnya sampai sekarang. Nah, ini keberkahan usia beliau, termasuk keberkahan ilmu. Jadi keberkahan ilmu salah satunya adalah kita bisa memanfaatkan, bertambah, berkembang. Jadi ilmu kita bermanfaat. Apa yang kita sampaikan, kalau seorang guru, seorang pendidik, kita sampaikan kepada anak-anak kita, dan anak-anak itu mengamalkan ilmunya, maka itu ilminya adalah berkah ilmu. Kalau kita manfaatkan umur kita, keberkahan umur, kesehatan, kemudian keberkahan makanan. Nah, makanan itu bisa menjadi berkah. Banyak orang yang makan sampai 3-4 piring lalu tidak kenyang-kenyang, boleh jadi itu tidak berkah. Dan ini dialami oleh para sahabat yang kemudian curhat kepada Nabi, ya Nabi, wala naqulu wala nasba. Kami ini sudah makan tapi tidak pernah kenyang-kenyang. Lalu Nabi menjawab, apa kalian sudah membaca bismillah? Oh ya Rasulullah, kami lupa, kami tidak berjamaah. Maka dari situlah sahabat bahwa ketika mengawali makan juga harus ingat Allah, mengawalinya dengan membaca bismillah. Agar apa? Agar makanan itu berkah. Karena itu tadi al-barakah minallah. Jadi maka berkah itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah dengan demikian tidak terkait dengan banyaknya atau sedikitnya harta benda. Orang yang kaya raya bisa jadi tidak mendapat keberkahan hidup ketika harta bendanya justru membuatnya merasa perlu dihormati, merendahkan orang miskin, berpoya-poya, atau untuk aktivitas maksiat. Begitu juga sebaliknya, kemiskinan bisa mendatangkan berkah. Dia penghasilannya tidak banyak, 1 bulan mungkin 500-an ribu, tapi dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya sehat-sehat, anaknya bisa sekolah tinggi-tinggi, bahkan anaknya juga bisa jadi pejabat. Itu apa? Karena keberkahan, bagaimana ketika keberkahan dia mencari rezekinya Allah dengan halalan thayyiban wasi'an. Jadi halal, kemudian caranya baik. Nah, ini luar biasa. Jadi itu bersabar, maka sebaiknya kemiskinan tadi bisa mendatangkan berkah saat hal itu melatihnya agar dia bersabar, ikhlas menjalani kehidupan, kemudian mensyukuri nikmat-nikmat atau bersikap baik kepada tetangga. Berkah itu juga tidak harus berhubungan dengan kesehatan, sebab kondisi sakit pun kadang bisa membuat orang untuk berintrospeksi diri, untuk bermuhasabah. Jadi tobat kita, zikir kita, dan mengingat-ingat hak-hak orang lain yang mungkin ia pernah langgar, meskipun sakit pun juga bisa berubah menjadi malapetaka ketika seseorang justru lebih banyak mengeluh. Aduh, sakitnya luar biasa, mencibir karunia Allah, ini ujian, ini apa, pokoknya mengeluh atau melakukan sesuatu yang melampaui batas. Jadi sahabat netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita dalam hidup ingin apa yang kita beroleh, rezekinya berkah, hidupnya berkah. Ada lagi contoh ya, kendaraan yang kita miliki juga berkah. Kendaraan yang dimiliki itu berkah apa? Dia bermanfaat, berdaya guna. Yang tadinya kita beli kendaraan untuk keluarga, untuk mobil keluarga, tapi karena kendaraan itu bisa dimanfaatkan untuk orang banyak, nah ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk tetangga, untuk mengantarnya kan ke rumah sakit. Ini yang disebut dengan berkah kendaraan kita.
Jadi tempat yang berkah itu tidak mesti subur, sejuk atau yang pemandangannya indah. Buktinya Allah memberikan keistimewaan kepada tanah Makkah yang dulunya gersang. Jadi begitu pula dengan waktu yang berkah belum tentu saat-saat hari raya atau hari berkabung, tetapi keberkahan waktu itu datang manakala segenap peristiwa di dalamnya membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi apapun kita di mana dalam ujian Allah, kalau kita semakin dekat kepada Allah, tentunya dengan bizikrillah tatmainul qulub, berzikir terus dengan hati, maka semakin dekat dengan Allah, maka waktu-waktu kita, kesempatan kita itu pun termasuk keberkahan. Sahabat netizen yang dimuliakan Allah, terkait dengan berkah atau barokah, kita ingat ketika Rasulullah SAW memberi teladan kepada umatnya untuk memanjatkan doa ketika memasuki bulan Rajab. Doanya bagaimana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Sahabat netizen yang dimuliakan Allah, jadi bulan Rajab merupakan salah satu bulan Muharram, bulan haram, artinya bulan yang dimuliakan. Maka pada kesempatan itu Rasulullah SAW adalah minta agar diberikan keberkahan di bulan ini. Lalu keberkahan dibuka di bulan Sa'ban hingga ia dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Jadi saat bulan Rajab tiba, Rasulullah tidak memohon kekayaan, Rasulullah tidak memohon kesehatan, Rasulullah tidak mohon kenikmatan duniawi secara khusus. Beliau doa agar dilimpahi keberkahan di bulan Rajab dan Sa'ban seiring dengan menyongsong bulan Ramadan. Secara tidak langsung, doa ini adalah doa permohonan panjang umur. Jadi keberkahan umur tentu saja bukan sekedar usia panjang, tetapi usia yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ulama-ulama yang diberikan usia 40-50 tahun, Imam Asy-Syafi'i, tapi keberkahan usianya beliau banyak menulis kitab, kemudian keberkahan beliau, ilmu beliau sampai kitab-kitabnya sekarang walaupun beliau tidak ada dari sepanjang tahun, bulan, hari, tetap itu kita menikmati, kita bisa membaca misalnya kitab Ar-Risalah. Jadi banyak yang sejatinya meninggalkan karena keberkahan ilmu dari ulama-ulama kita. Sahabat netizen dari yang dimuliakan Allah, inti dari berkah adalah peningkatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takarub kepada Allah, sehingga kepribadian diliputi oleh sifat-sifat yang mencerminkan perintah Allah, misalnya jujur, kemudian adil, rendah hati, peduli sesama, penyayang, tidak serakah, tidak gemar menggunjing atau menghakimi orang lain, dan lain-lain sebagainya. Kita juga semakin rajin memaknai setiap aktivitas kita atas dasar nilai ibadah. Jadi semua yang kita lakukan adalah semata-mata beribadah karena Allah, bermohon ridho Allah, dan semua yang kita lakukan adalah berkah. Jadi bekerja pun untuk mencari nafkah keluarga karena Allah. Jadi ikut kerja bakti di lingkungan tetangga karena Allah, bertegur sapar dengan tetangga karena Allah, dan seterusnya. Nah, ini termasuk apa yang kita lakukan semuanya adalah bernuansa untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, apakah kita tidak boleh berdoa memohon harta atau kesehatan di bulan Rajab? Tentu saja boleh, hanya saja yang lebih penting dari banyaknya kekayaan dan kesehatan adalah berkah. Betapa banyak orang yang memiliki kekayaan lalu malam tidak bisa tidur, tidak menikmati tidur, tidak pernah menikmati hartanya.
Lalu untuk apa kekayaan itu? Kalau kekayaan itu sejatinya tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka nuansanya, apapun yang dimiliki, harta kekayaan, semua kita bermohon ada keberkahan. Jadi berkah itu suatu kondisi yang mampu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rajab adalah bulan menanam, kemudian bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, kemudian bulan Ramadan adalah bulan panen. Insyaallah kita senantiasa kita berdoa, bermohon agar harta semua yang kita miliki itu berkah, bermanfaat untuk kita, bukan hanya untuk kita tapi untuk saudara kita, untuk semuanya, bahkan untuk bangsa kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat netizen, ada diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Rasulullah sendiri pernah mendoakan sahabatnya Anas dengan pernyataan, Allahumma ksir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fima a'toitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya serta berkahilah karunia yang Engkau berikan kepadanya. Ini doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas. Kalau Rasulullah yang doa, malaikat yang aminkan, masya Allah, tentunya diijabah. Maka jadi kata berkah sejatinya adalah menjadi kata kunci. Jadi kata kunci segenap dari nikmat lahiriah, nikmat yang kita lihat. Dengan keberkahan seseorang tidak hanya kaya harta, tapi juga kaya hati. Ya, ini penting, merasa cukup, merasa bersyukur, dan tidak tamak, tidak hanya mementingkan kualitas anak, tetapi juga kualitasnya yang solih, cerdas, dan berakhlak mulia. Sahabat netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan menjadi keberkahan di bulan Rajab ini dengan bulan Sya'ban wa balikna Ramadan, dan kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan. Ada pertanyaan? Baik, siap. Ada dua pertanyaan. Masya Allah. Yang pertama, mengapa kita perlu memahami bulan Rajab? Apakah bulan-bulan lain tidak perlu dimaknai? Ya. Kenapa kita memahami bulan Rajab? Jadi bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika kita sudah sampai di bulan Rajab, kita ingat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ketika masuk di bulan Rajab, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Artinya ini penting. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja berdoa agar Allah memberikan keberkahan di bulan Rajab. Maka di bulan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk berbuat kebaikan. Bulan-bulan lain itu baik, semua bulan baik, kita bisa mengisinya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar senantiasa kita berdoa agar hidup kita menjadi berkah. Nah, doa yang Rasulullah panjatkan itu adalah bulan Sya'ban. Sahabat, silakan sahabat mengamal bulan-bulan lainnya, insya Allah bulan-bulan lainnya akan menjadi berkah buat kita. Makasih sahabat ya. Yang terakhir Ustaz. Yang terakhir. Saya mengerjakan sebuah proyek puskesmas. Iya. Tapi ada sedikit uang yang saya korupsi dari pembangunan puskesmas. Tapi saat ini puskesmas itu sudah membantu masyarakat sekitar karena sudah jadi. Pertanyaannya, apakah saya mendapatkan berkah dan diampuni dosa saya? Yang kita ambil yang bukan hak kita kembalikan. Jadi apapun itu. Tetapi apa yang kita sudah bangun, insya Allah selama puskesmas itu dimanfaatkan untuk orang banyak, insya Allah akan menjadi keberkahan. Tinggal pelayanan kita. Kalau kita menjadi aparat di situ, menjadi petugas kesehatan, dan itu adalah amanah Allah, maka ketika kita melaksanakannya dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran, maka insya Allah ada keberkahannya di dalam. Dan kita tetaplah meminta kepada Allah agar Allah mengampuni kita, agar semua yang kita lakukan itu menjadi nilai berkah dan nilai ibadah, termasuk puskesmas
tempat untuk membantu dan menolong orang lain. Selama kita pernah mengambil dan itu bukan hak-hak kita semua, maka kita kembalikan. Selama kita berbuat baik, insya Allah Allah akan berikan kemudahan jalan buat kita. Makasih sahabat, insya Allah hidup kita berkah, hidup kita bermanfaat, hidup kita tenang, enak ibadah. Begitu kita bisa sholat 5 waktu, sholatnya bisa sholat berjamaah di masjid, kemudian setelah itu kita bisa malam kita bisa tidur duluan, jam 8, jam 9 bisa tidur, kemudian bangun malam dan bisa beraktivitas. Hubungan kita dengan Allah kita jaga, hubungan kita sesama manusia kita jaga, kita terus beramal saleh, insya Allah ridho yang kita cari, mudah-mudahan hidup kita berkah. Makasih sahabat netizen yang telah ikut bersama-sama kita